Kan yang dilihatin ya se-have-fun-nya aja ya, di-share tuh have-fun-nya aja. Iya. Tahulah kita yang suka Jepang atau yang belajar Jepang itu kerja Jepang tuh kayak gimana kerasnya, dan aku ngalamin itu gitu kan. Penerimaan awards. Ya. Wah, berarti harus benar-benar yang formal dan rapi dong, nggak bisa main-main. Minasan, ohayou gozaimasu. Desu no channel ni youkoso. Minasan, kembali lagi kita di segmen TTS, tempat teman sharing. Kali ini teman yang akan sharing sama kita ini seorang CEO dari rental kimono yang namanya Kimochi ID. Oke, namanya Fitri, kita langsung sapa aja ya. Fitri Sai. Ohisashiburi desu ne. Oh loh. Kenapa, Fit? Kameranya jatuh. Udah. Oke. Hai Fitri-san. Hai. Konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Hai, genki desu. Rizu-san wa do desu ka? Genki desu ka? Watashi mo genki desu yo, itsumo. Fitri-san, mungkin dari teman-teman kita yang nonton nih kali ini ada yang mungkin belum kenalin dengan Fitri kan? Boleh jiko shokai dulu ya Fitri-san, silakan. Dozo. Hai, minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Fitri desu. 28 歳です。日本のことが大好きです。どうぞよろしくお願いします。Hai, yoroshiku onegaishimasu. Nggak apa-apa, Fitri-san. Mohon maaf ya, sudah lama tidak menggunakan bahasa Jepang. Nggak apa-apa, santai-santai. Iya, Fitri-san. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Waktu itu juga Fitri-san sempat ke Jepang ya? Berapa lama waktu itu Fitri-san ke Jepangnya? Jepangnya itu 1 tahun, ikut program magang di daerah Kyoto. Oh, Kyoto. Ayabe. Ayabe. Jadi ya kira-kira 2 jam dari Kyoto pusat gitu. Oh gitu, jadi Kyoto yang kita tahu udah tradisionalnya lebih ke desanya lagi gitu ya, lebih tradisional lagi. Wah, Masya Allah. Wah, pengalamannya seru nih kayaknya nih di sana nih. Namun sebelum kita ke pengalaman Fitri-san ke Jepang, aku pengen tahu nih, kira-kira dulu Fitri-san suka Jepang tuh awal mulanya gimana ya? Awal mulanya itu suka Jepang, benar-benar suka Jepang itu dari SMP. Sebenarnya dari SD tuh udah suka, cuma kalau dari SD itu sukanya anime. Karena di rumah kan setiap hari Minggu ya, Chibi Maruko-chan. Iya, dulu bahagia banget kita ya, generasi 90 tuh bahagia banget. Ada hiburan-hiburan tiap hari Minggu itu loh. Pasti bangunnya jam 6 kan, bahkan setengah 6 gitu berderet. Itu pas SMP ketemu temen yang suka sama komik. Suka festival gitu kan. Akhirnya suka ikut main, gabung. Oh seru gitu kan. Suka SMP itu suka banget komik, suka banget anim gitu. Tapi belum belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang itu benar-benar tertarik sama bahasanya itu ketika SMA. Itu juga gara-gara temen yang belajar, tadinya mau belajar kayak apa sih gitu kan, nggak mau, susah gitu kan belajar bahasa Jepang. Tahu, oh seru ya, akhirnya baru tuh belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit, tapi belajar sendiri kan, sekolahnya tata boga, terus bahasa, ada modul bahasanya tambahan kan, bahasanya bahasa Mandarin. Jadi ya mau nggak mau bahasa Jepangnya belajar sendiri dari teman-teman, dari buku, dari lagu gitu kan, karena suka lagu Heisei-jep kan. Iya. Nah berarti salah satu metode belajarnya Fitri-san dari lagu dan anime ya? Iya bener, lagu, anime, drama. Makanya ketika belajar bahasa Jepang, benar-benar belajar, tahunya tuh bahasa-bahasa sehari-hari yang bahasa film gitu, bahasa anime. Oh iya. Rada-rada kan. Kan biasanya kalau bahasa anime itu
memang ada mungkin dari segi gramarnya kurang ya sebenarnya ya. Maksudnya yang banyak juga yang menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa slang juga, bahasa-bahasa slang Jepang gitu kan. Tapi kalau dari lagu juga sangat membantu juga ya dan belajar bahasa Jepang ya Fitri-san Dari ya. lagu itu kalau aku lebih jadi makin kaya kosakatanya, apalagi kosakata lagu itu kan bahasanya beda ya sama kosakata sehari-hari gitu kan. Bahasa-bahasa kayak apa ya, bilang kayak bahasa-bahasa puitis gitu. Nah, iya betul. Suka gitu. Tapi berarti seru ya, berarti sesuka itu gitu ya Fitri-san akhirnya sama bahasa Jepang gitu ya. Dari nonton anime, dari lagu-lagu. Nah, Minasang juga mungkin yang apa Minasang juga mungkin yang apa ya, masih agak kesulitan belajar bahasa Jepangnya, mungkin bisa dicoba dulu untuk denger-denger lagu, nonton-nonton anime gitu yang mungkin berdasarkan interest atau kesukaan atau favoritnya Minasang gitu kan. Jadi bisa memotivasi untuk belajar bahasa Jepangnya tuh lebih fun learning gitu daripada langsung ke buku, nepunin buku yang mungkin yang kalau mungkin ada orang yang suka dengan buku gitu ya Fitri-san ya. Terus ini nih pengen tahu juga nih, kan udah segitu senangnya gitu sama Jepang dan akhirnya memutuskan untuk pengen magang ke Jepang kan. Nah itu waktu itu gimana tuh cari-cari informasi tentang magang ke Jepang dan lain sebagainya, itu bagaimana waktu itu Fitri-san? Waktu itu kan aku kebetulan kuliahnya itu kan boga ya, ngikut dari SMK gitu kan. Terus awalnya tuh berharap ada kali ya beasiswa ke sana atau apa gitu, berusaha nyari gitu kan, tapi nggak dapet, ya udah gitu. Terus kebetulan pas kuliah itu aku ikut teater Enjuku, gabung sama teater Enjuku. Nah, salah satu sponsornya itu kan ada Minori. Aku mengiranya Minori itu cuma ya udah buat kostum aja, sponsor kostum Enjuku gitu kan. Cuma kalau lama-lama pas tahu Minori itu kayak apa, terus ngelihat teman-teman yang udah duluan, jadi tertarik ya gitu kan. Terus emang kayak punya ngerasain kerja di Jepang tuh kayak apa sih, kehidupan di Jepang tuh kayak gimana gitu kan. Sebenarnya emang aku punya cita-cita, aku pengen ke Jepang, gimana caranya aku pengen ke Jepang gitu kan. Udah kesampaian bareng sama teater. Nah, biasa kan kalau udah kesampaian tuh pasti nambah lagi ya mimpinya. Iya betul, karena kita nggak boleh yang namanya berhenti di satu mimpi sih sebenarnya gitu kan. Harus cari lagi gimana caranya untuk mewarnai hidup kita sebenarnya ya. Nggak mau stuck di situ gitu kan. Betul. Aduh, pengen ngerasain deh hidup di Jepang kayak apa ya, kan sering nonton drama gitu kan, tinggal sendiri, kayaknya enak deh, kerjanya kayak apa ya, kehidupannya kayak gimana ya. Akhirnya cari tahu tuh tentang Minori, tentang pemagangan. Akhirnya dapat, itu pun aku daftar di tahun 2016 kan, setelah lulus kuliah, tapi baru dipanggil untuk interview itu 2017. Terus mungkin makin insecure gitu kan, yang lain tuh teman-teman dari basic bahasa Jepang ya dipanggil duluan kan. Oh iya kali ya karena mereka bahasa Jepang, enggak gitu kan. Ya udahlah, benar-benar pasrah banget. Terus pas entah kenapa tiba-tiba dapat SM untuk bisa ikut tes sama mereka. Entah kenapa mungkin udah jalannya kali ya, ikut tes hari Selasa, hari Senin, hari Rabu. Hari Senin itu tes tahap 1, hari Rabu itu tes tahap kedua, minggu depan langsung interview user. Itu kayak cepet banget gitu kan. Terus interview berarti mereka butuh banget deh kayaknya ya. Kayaknya mungkin lagi buka besar-besaran gitu. Terus kayak pas interview user langsung keterima. Pas dapet tuh kayak wah ini beneran gitu kan. Sedangkan kalau teman-teman yang lain tuh bisa sampai 2 kali, 3 kali interview gitu kan. Sedangkan ngerasa kayak udah hebat ini jalannya, udah makin semangat gitu belajar bahasa Jepangnya. Kebetulan kan kalau magang itu kan kita harus di asrama dulu kan, belajar sekitar 4 bulanan itu selama Senin sampai Sabtu itu full bahasa Jepang gitu, dari pagi sampai sore. Udah makin mulai semangat lagi tuh belajarnya. Dari situ kayak oh iya, pas nyampe sana kita belajar di Osaka. Jadi nggak langsung ke Kyoto dulu, Osaka dulu selama sebulan. Dan belajarnya lebih ke have fun sih, maksudnya lebih kenal kehidupannya kayak gimana. Nah mulai dari situ tuh kayak lihat
wah rumah-rumah Jepang, wah ini gitu kan kayak wah. Apalagi kalau Kyoto atau Osaka itu biasanya rumah-rumahnya masih yang tradisional nggak sih, Fitri-san? Iya kan? Tradisional banget gitu. Kayak rumah-rumahnya masih kayak rumah-rumah Nobita kali ya kalau yang di Osaka. Kalau yang di Kyoto, Osaka. kalau yang Osaka di semi Kyoto, modern lah ya. kalau yang di Kyoto tuh benar-benar perkampungan banget sih kan. Aku mungkin di kampung banget kan di Ayabe gitu kan yang ya elah ini haltenya kayak dingin banget. Apa stasiunnya kayak di anime banget kayak gitu, pokoknya rumahnya jaraknya tuh jauh-jauh gitu yang kalau keluar ya dilihat sawah, belakang langsung gunung kayak gitu. Nah, jadi waktu itu kan pengalaman seneng-senengnya nih Fitri-san nih. Waktu itu ada nggak sih Fitri-san waktu Fitri-san kerja di sana selama 1 tahun, Fitri-san mengalami culture shock atau tiba-tiba kangen banget nih sama Indonesia atau apa kayak gitu nggak? Kalau itu sih mungkin karena akunya suka kan, jadi awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih have fun gitu. Terus karena ya kan yang dilihatin ya have fun-nya aja ya, di share tuh have fun-nya aja. Iyalah. Tahulah kita yang suka Jepang atau yang belajar Jepang itu kerja Jepang tuh kayak gimana kerasnya, dan aku ngalamin itu gitu kan. Kerja aku kebetulan dapat perusahaan yang dikenal jam kerjanya paling panjang. Itu aku kerja dari jam 12 siang sampai jam paling biasa ya, paling standar 10 malam. Itu udah standar tapi jarang pulang jam 10, paling jam 11, jam 12. Pernah pas kayak kalau orang Jepang itu kan tahun baru mereka pada ngumpul semuaan. Nah pas tahun baru itu ada 3 hari itu aku bener-bener dari jam 11 berangkat pokoknya mulai kerja jam 11 siang itu mesin udah pada jalan sampai jam 3:30 pagi baru pulang selama 3 hari. Itu karena lagi ada banyak pesanan atau gimana Fitri-san? Karena lagi ada banyak pesanan kan, udah gitu kan. Iya, tahun baru kan, mungkin ada yang mau ngirim kemana, ke saudara-saudaranya gitu ya. Market kan kebanyakan tutup ya. Gitu kan. Iya betul. Tahun baru, udah gitu badai salju pula gitu kan, udah mulai salju juga, mulai dingin, jadi banyak yang tutup. Makanya pas akhir tahun itu 3 hari itu benar-benar ngerasain, apalagi aku mulai kerja itu November, nah kan ngerasain yang 3 hari itu Desember, jadi kayak badan baru adaptasi, terus dikasih kerjaan yang panjang itu gitu kan. Nah itu tidur tuh badan bukan pakai hand body tapi pakai apa krim inian hot cream. GPU. Udah rontok semua, udah rontok sampai nggak terasa itu hot cream tuh, sampai nggak terasa panas ya. Terus gimana ya, 3 hari pertama masih oke, hari kedua udah mulai melayang tuh, hari ketiga udah kayak zombie. Ya Allah, terus habis dari hari ketiga itu apakah mendapat cuti? Jadi dapat cuti gitu ya, dapat day off pengganti lembur yang kemarinnya gitu ya? Libur sekitar 3 hari kalau nggak salah, tapi malah aku pakai untuk jalan-jalan ke Kyoto. Tapi memang gimana ya kalau lagi di sana tuh hari libur tuh adalah gold moment untuk kita bisa eksplorasi wisata-wisata atau tempat-tempat di Jepang gitu kan. Iya, terus udah gitu kan nggak ada orang tua kan di sana, maksudnya nggak ada yang ngebatasin jam malam gitu, nggak ada yang ngekhawatirin selama kita nggak cerita, selama kita bisa jaga diri, kita masih bisa. Kalau aku ngerasa kayak gitu, mumpung aku di sana, walaupun cuma mumpung setahun nih, kalau ada kesempatan kenapa nggak aku explore gitu. Jadinya kayak aku pengen tahu deh Kyoto tuh tahun baru kayak apa ya gitu. Itu di awal-awal. Terus kalau homesick sih pasti ada. Aku homesick itu udah mulai bulan ke-6, udah mulai setengah tahun itu kayak aduh, biasa pulang kerja main sama temen, jalan gitu kan. Sedangkan kalau di sana kan pulang kerja tuh jam 2 tidur, bangun kerja lagi kayak gitu. Itu sih yang nggak enaknya, maksudnya beratnya di situ. Terus tapi lama-lama oh ya udah pelan-pelan bisa kok gitu kan. Akhirnya justru malah pas mau pulang nggak mau pulang, malah nemuin yang asik gitu, kayak asik aduh gitu nggak ya, mau tiba-tiba pulang. Mau nambah lagi bisa nggak? Waktu itu tuh Rizzo waktu itu sempet kan dapat kesempatan dapat kayak gift gitulah, hadiah gitu, jalan-jalan ke Jepang untuk
kan apa sih, ada event waktu itu Nihon Taikeng Experience gitu, Nihon Taikeng Contesto kalau nggak salah waktu itu. Nah waktu itu dari situ alhamdulillah kepilih 5 orang kan, dan itu salah satunya. Pada saat jalan-jalan ke sana tuh asik banget, ketemu juga teman-teman dari negara-negara Asia yang lainnya gitu, kayak Kamboja, Thailand, Myanmar kayak gitu. Terus pas mau balik ke Indonesia itu tuh pas naik pesawat, Fit, pas dia take off nggak kerasa loh Namidaga de Chaimasta. Tiba-tiba ces, oh ya Allah, kok pengen pulang. Aku juga gitu Kak, malamnya kayak gitu, malamnya besok mau pulang kayak gitu. Gak sadar gitu, sehari sebelum pulang itu nangis kayak aku nggak mau pulang, maksudnya sambil kan buka jendela kamar kan, kalau udah malam banget dan besok harus pagi, kayak nggak mau pulang. Waktu itu nggak ada ini ya, Fitri Sang, kesempatan untuk memperpanjang masa kerja di sana atau bagaimana, atau mungkin Fitri Sang apakah tidak mencari-cari apa sih lowongan kerja yang lainnya gitu di sana gitu? Ada sempat cari kerja juga nggak sih gitu sebelum pulang, Fitri Sang? Sebelum pulang mungkin karena ada homesick juga kan, terus saya tahu kenyataan kalau emang perusahaan ini karena magang, sistemnya magang, kalau perpanjang itu tergantung dari perusahaan, dan perusahaan ini udah pernah bilang kita nggak akan memperpanjang kontrak gitu. Jadi udah aku untuk pikirnya juga udah nggak apa-apa deh pulang dulu gitu kan, nanti cari lagi. Tapi sempet ada momen dimana kayak bosan sama kerjaannya gitu, kayak karena kerjanya itu lagi gitu kan. Aku mau kerja lagi tapi nggak mau yang kayak gini gitu, aku mau kerja di Jepang lagi tapi nggak mau kayak gini gitu. Tapi pas mau pulang itu udah ya udah deh pulang aja dulu, istirahat dulu. Jadi nggak berusaha mencari, cuma pernah dengar info tentang ada loh nanti program untuk balik lagi ke Jepang dengan visa pekerja, terus dengan basic perhotelan, basic tata boga kayak gitu, seperti dikasih tahu. Cuma karena itu kan 2018 itu programnya belum ada, jadi nanti tungguin aja ya programnya kayak gitu. Terus nyampe di sini alhamdulillah. Sekarang kalau di kalangan yang suka Jepang, kalangan pemagang pasti kenal program Tokutegino yang baru. Oh iya, Tokutegino. Nah itu aku berusaha itu sekarang gitu untuk bisa balik lagi itu. Semangat Fitri Sang. Semoga Jepangnya cepat dibuka ya. Mumpung Fitri Sang masih single nih, kejar mimpimu. Sekarang Fitri Sang fokus di rental kimono itu atau bagaimana, Fitri Sang? Kalau apakah sekarang sih ada pekerjaan yang lain, usaha yang lain atau bagaimana? Kalau sekarang sih aku stay di rumah, masih ngurusin kimono juga. Terus aku juga kan ikut program Tokutegino ini kan. Kebetulan aku dapet dan lagi nunggu prosesnya gitu. Prosesnya suratnya. Lagi nunggu suratnya, kayak ya Allah semoga Jepang cepet dibuka gitu. Amin ya Allah. Itu aja sih, paling udah gitu kan kimono karena rental ya, biasanya kan sebelum corona itu kan festival tuh pasti kayak selalu ikut gitu, selalu ada ikut festival. Kalau sekarang tuh lebih ke paling foto studio atau misalnya dia mau foto prewed kayak gitu sih seringnya. Kalau sekarang Nah Minasang nih sedikit promoin, nggak apa-apa ya, promoin Kimochi ID ya. Iya, Kimochi ID. Kimochi ID. Hati-hati, bukan Kimochi yang itu ya, hati-hati loh teman-teman. Ada huruf belakangnya lagi. Ada huruf D-nya di belakangnya ya. Jadi Kimochi ID. Untuk jadi kalau misalnya Minasang mau rental kimono atau yukata, nih kimono gambarnya yang ini, yukata gambarnya yang ini. Itu nanti bisa hubungin Fitri Sang, Instagramnya Kimochi ID ya, Instagramnya Kimochi ID. Ingat-ingat, nanti kalau misalnya Minasang mungkin mau ada pre-wedding atau mungkin mau weddingnya ala-ala Jepangan, boleh banget langsung hubungin Fitri Sang. Oke, Minasang.
Fitri Sang tuh belajar pakai kimono dari mana sih Fitri Sang kalau boleh tahu? Aku itu belajar kimono itu dari teater sih sebenarnya. Awalnya justru nggak tahu tentang kimono, cuma tahu oh iya ini pakaian Jepang kayak gitu doang. Coba pas di teater itu kebetulan dapat bagian kostum. Terus teater Enjuku juga kan bercerita tentang Jepang, tentang rakyat Jepang yang dimana emang harus pakai kimono gitu. Baru dari situ belajar, diajarin, baru kayak kok tertarik, seru ya gitu, kok kayaknya menarik ya gitu. Dari situ mulai nge-explore sendiri kan, lihat di YouTube, lihat di upgrade terus kayak kayaknya bagus nih, coba gitu. Nanti kalau misalnya lagi latihan sama anak Enjuku atau sama teater Enjuku tuh kayak aku mau coba yang ini dong buat acara ini, aku yang pakai ini ya, kayak gitu. Jadi bisa explore sendiri juga ya? Explore sendiri dan buku, kalau buku emang agak susah ya. Kalau buku kebanyakan pasti dari buku asli dari Jepang gitu kan. Dari YouTube sih yang paling banyak itu YouTube dari video. Iya. Waktu itu Fitri Sang makein kimono yang paling susah itu kimono yang mana tuh? Waktu saat teater. Kalau di teater paling susah itu dapat kesempatan justru pas sudah keluar sih. Pas sudah keluar diajak belajar itu pas Iran. Oh, Irang. Waktu itu gimana tuh? Bentuk kimononya atau kesulitannya tuh di mana tuh kalau boleh tahu? Kalau Iran itu kan di atasnya geisha kan. Kalau orang awam itu taunya geisha. Nah, Oiran itu adalah di atasnya geisha yang kalau misalnya hobinya itu geisha memang hobinya udah di depan, tapi dia lebih di depan lagi dan lebih mewah lagi, dan biasanya untuk performance kabuki. Kabukinya dia gitu ya. Iya, kan ada oirannya gitu kan, dan itu dengan hiasan rambutnya yang besar, kimononya yang berat banget, terus biasanya yang pakai itu, yang aku tahu kalau kabuki itu laki-laki gitu. Jadi tantangannya itu, dan emang harus kencang banget belajar. Itu kan belajar sama dari aku lupa ininya Enjuku juga, dan dia emang performer kabuki itu, diajarinnya sama mereka. Oh, dari Jepangnya langsung ya, berarti expert Jepang yang didatangkan untuk melatih bagian kostum teater Enjuku gitu ya. Iya benar, untuk apalagi itu kan spesial banget ya, spesial karakter. Kalau yang paling sulit sih, kalau aku itu cuma kalau paling sulit yang belajar sendiri itu yang sampai sekarang masih pengen lebih bagus lagi tuh untuk pakaian seijin shiki. Setnya sama pernikahan. Mungkin kalau pernikahan, kalau bagi aku pernikahan itu sulitnya mungkin lebih di lapisan-lapisannya. Kalau seijin shiki itu lebih sulit di kombinasi obi belakangnya, kayak variasi obinya itu. Hiasan aksesoris di obi belakangnya itu ya. Nah, itu yang kayak aku pengen yang itu gitu kan, sampai ikut juga sama komunitas pecinta kimono kayak gitu, sama belajar ini gimana sih bisa kok kalau kita ngeliat dari video waktu lagi ke Kyoto gitu kan, ngeliat orang pada pakai kimono, pada nyep, kok dia bisa bagus ya, kok dia bisa tegak ya, kok aku bikin nggak bisa tegak ya, kayak gitu. Pasti cari tahu caranya tuh kayak gimana gitu. Itu sih yang paling sulit, dan sampai sekarang masih yang cari tahu belajarnya kayak gimana gitu. Berarti kalau misalnya Fitri Sang sudah belajar dengan expert yang didatangkan dari Jepang, yang memang berpengalaman dan ya expert namanya juga ya, expert dari Jepang untuk memakaikan kimono, berarti ibaratnya Fitri Sang juga sudah belajar kepada ahlinya, sudah ahli juga berarti ya Fitri Sang untuk memakaikan, bukan memakai sendiri tapi memakaikan kimono kepada orang lain agar kimononya tuh terlihat rapi, terlihat bagus ya. Bahkan waktu itu aku sempat lihat loh Fitri Sang memakaikan kimono laki-laki, kimono atau hakama ya? Hakama ya, kepada artis ibu kota yang berasal dari Jepang. Yaitu Mr. Hiroaki Kato, atau mungkin kalau sekarang lagi terkenalnya Kato Sensei. Ya, itu waktu itu untuk event apa ya Fitri Sang? Waktu itu bukan hakama, waktu itu dia pakai kimono, tapi kimononya untuk laki-laki ya? Iya, kainnya itu kalau nggak salah perpaduan dengan kain Indonesia. Oh, Itu
itu dia untuk Punya acara. dia sendiri atau bagaimana tuh Fitri? Punya dia Oh. sendiri. Dia bawa Pak. Pas ya aku waktu itu dia cuma jelasin ini kainnya itu campuran dengan kain ulos sama kain apa gitu kan. Sama dari desainer juga kan yang kebetulan pernah aku bareng juga gitu. Terus itu untuk acara dia itu dapat penerimaan award di kediaman kedutaan besar. Penerimaan awards. Ya. Wah, berarti harus benar-benar yang formal dan rapi dong, nggak bisa main-main. Ya, Apalagi bener. ya pemberian awards-nya itu awards dari kedutaan Jepang loh, minasang. Berarti benar-benar Wah, ini nanyanya pertama memang untuk acara apa ya Kak gitu kan, nanya sama manajernya sama asistennya. Ini kan caranya untuk penerimaan kayak penerimaan masuk ya, aduh bisa nggak ya pasti bisa. Dan karena Fitri Sang kan waktu itu di teater Injuku pembimbingnya juga orang Jepang, jadi beliau juga sudah melihat bahwa Fitri itu punya skill juga nggak main-main, dan beliau juga sudah memberikan pelatih yang memang expert di bidangnya gitu kan. Makanya bersyukur banget bisa bergabung sama Alhamdulillah. teater, bisa dapat ilmu semahal itu gitu. Aduh, jadi kangen nih. Waktu itu aku juga gabung loh di teater itu. Bener, aku makin di Kakak ya. Iya bener, waktu itu selain waktu itu untuk prewed aku juga untuk pementasan Sengoku. Aku sebagai selir, ketua selirnya. Waduh. Nostalgia ya. Moto dari teater itu, masih inget nggak Fitri? Coba Fitri Sang ucapin ya. Masih inget nggak ya? Ayo. Enjuku no kokoro Kokoro, ichi, ichi. jikang to kimario mamoru koto, ni reigi o wasurenai koto, sang itsumo beso tsukusu koto. Terus langsung disambung, profesional to wa yarana kirana narana shigoto wo kimerareta jikan no naka de saidai gen no chikara de shiageru koto no dekiru hito de aru. Itu tuh benar-benar kalau Rizu pikir ya itu sangat amat melekat di hati para anggota Enjuku, para anggota Ada teater satu lagi, Kak. Enjuku. Apa tuh? Motonya Jangan-jangan gue belum tahu, atau pas gue keluar, pas pada saat Rizu keluar baru tahu. enggak sih, itu motonya di anak Ishobu doang deh kayaknya. Oh, Dekinai motonya Koto Wanai. Oh, Dekinai Koto Wanai. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan, atau tidak ada hal yang mustahil, pasti bisa lah intinya Kito Dekiru gitu ya. Iya bener, itu pegangannya anak Ishobu. Nah itu Anak kosong. dari moto-moto yang ada di Enjuku itu kita bawa ke kehidupan sehari-hari dan ke kehidupan pekerjaan, itu yang bikin kita kuat gitu ya nggak sih Fitri Sang? Bener banget. Ketika udah mulai nyerah tuh inget kayak Dekinai Koto Wanai, nggak ada kok yang nggak mungkin, pasti bisa kayak gitu. Mulai Betul. semangat lagi gitu. Oh ya pasti Meskipun bisa. udah ngebul, otaknya udah ngebul, badannya udah mulai lesu, tapi ingat itu langsung semangat lagi gitu ya. Terus yang Enjuku no Kokoro tuh di tempat kerja kepake banget sih. Kepake banget karena yang membuat moto itu sang pembimbing kita yang kita sayangi, dan sang pembimbing kita yang terhormat memberikan moto itu berdasarkan apa yang beliau alami gitu di Jepang gitu kan. Memang bekerja di perusahaan Jepang ya harus memegang prinsip-prinsip itu untuk kita bisa maju gitu kan. Benar banget. Kaikiri sensei, hontoni arigatou gozaimasu. Aduh, jadi terharu pengen nangis gue. Guru terbaik. Guru terbaik. Kalau aku sih bukan guru lagi, itu mah udah ibu. Ibu kedua ya Kak? Ibu kedua. Aduh Allah. Semoga sehat selalu ya Kaikiri Sensei. Kalau Kaikiri Sensei nonton ini, semoga Kaikiri Sensei sehat selalu, dan juga Onesang juga sehat selalu. Terima kasih atas bimbingannya selama ini ya Sensei. Kalau kesasar masih bisa ngandelin Google Map.
Tapi aku pernah terjebak di stasiun Kyoto itu pas lagi ada badai. Jadi semua kereta berhenti dan akhirnya mau nggak mau aku nginep di stasiun